Setelah seluruh proses audit komunikasi dilakukan mulai dari perencanaan, pengumpulan data, hingga analisis. Tahap terakhir yang sangat menentukan adalah pelaporan dan penyampaian rekomendasi. Tahap ini bukan sekadar menuliskan hasil, tetapi bagaimana auditor mengubah data menjadi wawasan, dan wawasan menjadi tindakan. Jadi, pelaporan yang baik bukan hanya informatif, tetapi juga mendorong perubahan nyata dalam organisasi. Laporan audit komunikasi harus disusun secara terstruktur dan mudah dipahami. Biasanya, laporan mencakup beberapa bagian penting. 1. Pendahuluan, yang menjelaskan latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup audit. 2. Metodologi, yang menunjukkan cara pengumpulan dan analisis data. 3. Temuan utama, yaitu hasil konkret dari audit seperti efektivitas komunikasi antar departemen, kecepatan arus informasi, atau kesesuaian pesan di berbagai media. 4. Analisis dan interpretasi, yang menjelaskan makna di balik data, bukan hanya angka atau grafik. Dan 5. Rekomendasi tindak lanjut, yang menjadi panduan bagi organisasi untuk melakukan perbaikan. Laporan yang baik harus ringkas tetapi padat makna. Auditor tidak perlu menulis laporan ratusan halaman jika 20 halaman sudah cukup untuk menggambarkan inti masalah dan solusinya. Gunakan bahasa yang jelas, objektif, dan profesional. Hindari istilah teknis yang rumit karena laporan audit harus bisa dipahami oleh semua pihak, bukan hanya oleh auditor. Bagian terpenting dari laporan adalah rekomendasi. Inilah jembatan antara hasil audit dan tindakan nyata di lapangan. Rekomendasi harus bersifat aplikatif, artinya bisa dijalankan dengan sumber daya yang ada, bukan sekadar ideal di atas kertas. Misalnya, jika temuan menunjukkan bahwa komunikasi antar divisi terhambat karena saluran terlalu formal, rekomendasinya bisa berupa membentuk kanal komunikasi informal lintas departemen menggunakan platform digital internal. Atau jika masalahnya ada pada overload informasi, rekomendasinya bisa menetapkan panduan komunikasi internal agar setiap pesan memiliki prioritas dan batas waktu tanggapan yang jelas. Rekomendasi juga sebaiknya dikelompokkan berdasarkan tingkat prioritas. Prioritas tinggi harus segera ditindaklanjuti, prioritas menengah dapat dilakukan dalam jangka menengah, dan prioritas rendah, jangka panjang atau bersifat pendukung. Dengan demikian, manajemen tahu mana yang harus dikerjakan lebih dulu. Selain laporan tertulis, auditor juga perlu memaparkan hasil audit secara langsung melalui presentasi. Tujuannya adalah agar manajemen memahami isi laporan dengan cepat dan jelas. Presentasi yang efektif sebaiknya disusun dengan alur yang logis, mulai dari tujuan audit, temuan utama, analisis, lalu rekomendasi. Menggunakan visualisasi data seperti grafik, peta aliran komunikasi, atau diagram hubungan antar unit untuk memudahkan pemahaman. Memakai bahasa yang positif dan konstruktif, bukan menyalahkan pihak tertentu, tetapi menunjukkan peluang perbaikan. Auditor juga perlu menyiapkan ringkasan eksekutif, yaitu versi singkat dari laporan yang berisi poin-poin kunci dan rekomendasi strategis. Dengan cara ini, pimpinan dapat langsung memahami inti masalah tanpa harus membaca seluruh laporan detail. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa pelaporan dan rekomendasi adalah jantung dari audit komunikasi. Tanpa pelaporan yang jelas dan rekomendasi yang aplikatif, audit hanya menjadi dokumen tanpa dampak. Tugas auditor bukan berhenti pada menemukan masalah, tetapi memastikan bahwa hasil audit menjadi dasar perubahan komunikasi yang lebih efektif, transparan, dan selaras dengan tujuan organisasi. Dengan laporan yang sistematis dan presentasi yang komunikatif, hasil audit dapat benar-benar menginspirasi tindakan nyata dan transformasi organisasi. Terima kasih.